Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si teknisi Deso. Gimana kabar sobat Exo? Sudah pada bangun belum ini? Ya, itu di depan sudah buka. Ayo silakan yang mau bersahur. Sahur sahur sahur. Sahur ora sahur sak karepmu. Oke. Untung ada temannya ya yang buka. Jadi saya akan lebih semangat ya untuk servis HP. Nah, kebetulan tadi siang tuh saya dapat servisan guys. Ini Redmi 6A ya. Oke, kita akan bahas ya. Ini adalah Redmi 6A. Kasusnya bilang yang punya itu tidak bisa disentuh sama sekali. Oke, kita akan coba ya. Saat saya coba sentuh, memang tidak ada respon ya dari HP-nya. Nah, ini padahal secara fisik kita bisa lihat di touchscreen itu tanpa ada retak sehelai pun. Dan setelah saya cek ya, saya tanyakan kronologinya, itu bilang yang punya HP ini sempat jatuh ya saat ngecas. Jatuh, tapi dia jatuhnya tuh bagian di konektor cas ya, bagian bawah. Setelah jatuh sih masih bisa, tidak masalah, tapi besoknya atau keesokan harinya itu kondisi sudah seperti ini. Disentuh sama sekali tidak mau. Dan ini adalah Redmi 6A ya. Kalau tidak salah itu, kalau 6A apa itu? Kaktus ya. Oke, saya secara perlahan juga tidak mau ya, tidak ada respon. Oke lah, kita akan bongkar HP-nya ya. Ya, kita copot dulu untuk SIM tray-nya. Lalu untuk bagian backdoor, dan kebetulan kuku jempol saya ini agak sakit ya. Gara-gara tadi pagi itu buka untuk servisan Samsung lipat ya. Saya ada servisan Samsung lipat. Ya, mudah-mudahan besok bisa saya upload ya. Terkena casingnya, jadi di belahan kuku jempol saya itu terkena casing. Jadi kalau buka seperti ini agak terasa sakit. Jadi agak lama nih guys bukanya. Oke, ini hampir terbuka. Ini kelihatannya belum pernah dibongkar ya, karena masih kuat sekali. Oke, ini sudah terbuka. Dan kita perhatiin itu untuk di kasus touchscreen itu berada di papan bawah ya, yang perlu kita fokus. Dan ini masih segelan, belum pernah dibongkar sama sekali. Oke, saya pindahkan dulu segelannya. Oke, kita akan bongkar di mesin bagian bawah ya, karena touchscreen atau jalur touchscreen untuk fleksibelnya itu berada di mesin bawah untuk di Redmi 6A ya. Kalau di Redmi yang lain tuh kan kebanyakan di atas ya untuk di konektor fleksibelnya, khususnya di touchscreen. Nah, untuk di Redmi 6A ini berada di bawah. Nah, ini telunjuk saya ini kena cutter ya. Jadi jempol juga sakit, telunjuk kena cutter. Ya, itulah resiko seorang tuser ya. Ada saja itu, kadang-kadang itu menimpa. Oke, ini kita buka untuk bagian penutup mesin bawah. Karena HP ini belum pernah dibongkar, jadi agak susah ya bukanya. Ya, ini penampakan mesin bawah. Kalau saya lihat ini aman dari air ya, karena itu untuk apa itu ya, istilahnya pengecekan itu masih warna putih ya untuk stikernya. Biasanya kalau kena air kan dia warna merah.
Ya, ini saya lepas konektor untuk touchscreen-nya. Lalu ini konektor untuk fleksibel mesin atas bawah ya. Yang akan kita fokus adalah di bagian ini. Ya, ini adalah konektor fleksibel touchscreen. Oke, tahapan pertama kita akan cek nilai tegangannya. Saya nyalakan dulu. Jadi di HP itu ada nilai tegangan kerja ya. Kalau di LCD itu biasanya 3,3 ada untuk tegangan VLCD ya, bukan VLED atau VLCD. Ada juga tegangan touchscreen atau V-Touch. Untuk di Redmi 4A 4X itu biasa dia 2,8. Setelah saya lihat skema diagram, untuk Redmi 6A ini harus keluar 3,3 volt ya. Untuk itu kita harus cek dulu keluar tidak nilai tegangan kerjanya. Nah, ini untuk di jalur 1,8 dia keluar ya. Ini adalah jalur penunjang untuk di touchscreen. Lalu untuk jalur V-Touch-nya itu berada di sini ya. Nah, ini saya cek nilai tegangannya, dia tidak mengeluarkan nilai tegangan kerja sama sekali. Bisa dilihat, dia hanya 0,04. Seharusnya di pin ini keluar 3,3 volt ya. Itu berdasarkan skema. Bagaimana touchscreen bisa berfungsi jika nilai tegangan kerja tidak keluar? Oke, terpaksa saya akan copot ya untuk di papan PCB-nya supaya kita bisa menggunakan trik jumper ya, biar keluar nilai tegangan kerja V-Touch-nya. Ya, ini saya angkat ya. Oke, ini sudah saya angkat untuk mesin bagian bawah. Dan perhatiin ya, untuk di jalur touchscreen yang dari fleksibel mesin atas bawah itu berada di nomor 8. Jadi itu yang mesti kita pahami. Jika diurut itu hitungannya dari sebelah kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini. Lalu kita jumper ke arah pin tegangan V-Touch-nya. Karena seharusnya jika dia tidak putus jalurnya, dia keluar nilai tegangan 3,3, tetapi tidak keluar ya tadi. Lalu untuk di jalur fleksibel itu juga berada pin nomor 8. Kalau dari arah sini sebelah kanan ya, dari kanan ngitungnya. Nah, berada di sebelah sini. Itu urutannya ya. Hingga dia ke bagian mesin atas. Itulah jalur touchscreen yang kita ukur dari konektornya. Jadi yang akan kita lakukan adalah jumper dari pin nomor 8 menuju ke pin V-Touch-nya yang sudah kita ukur tadi tidak keluar nilai tegangan. Oke, saya akan bikinkan kabel jumperan. Tambahkan timah dulu ya di ujung kabelnya. Jadi jangan sampai salah pin nomor 8. Jumper seperti ini memang dia kecil sekali ya. Usahakan mata solder panas. Nah, seperti ini. Ini sudah saya jumper untuk di pin nomor 8 ya. Nah, ini. Lalu untuk kabel jumperannya kita potong sesuaikan ya. Panjangnya untuk di pin V-Touch-nya tadi sekitar seginilah saya potong. Oke, ini sudah saya potong dan nanti saya akan larikan di pin V-Touch-nya. Jadi setiap kinerja dari LCD touchscreen itu ada tegangan kerja ya. Oke, lalu saya jumper, saya solder di pin
VTouch-nya di sini ya. Ya, sudah saya jumper. Karena kalau jalur itu aman, tidak putus, harusnya keluar nilai tegangan. Tetapi setelah kita cek tidak keluar nilai 3,3 voltnya. Terpaksa kita harus bypass menuju ke pin nomor 8. Nah, ini penampakannya. Pin nomor 8 menuju ke VTouch. Ini dia. Oke, setelah kita jumper, kita akan cek ya, kita akan ukur. Di saat ngecek nilai tegangan, HP harus kondisi nyala. Jadi kalau HP kondisi mati, itu kita tidak bisa cek nilai tegangan kerja. Berbeda jika kita akan cek atau ukur nilai resistansi, nggak perlu hidup HP-nya, nggak masalah. Ya, saya sambungkan untuk fleksibel mesin atas mesin bawah. Nah, ini penampakan dari kabel jumperannya. Oke, ini mesin masih keadaan nyala ya, karena tadi kita nyalakan untuk cek nilai tegangan kerja. Lalu kita akan ukur kembali apakah di pin VTouch-nya sudah keluar 3,3 volt. Jika sudah keluar, sudah bisa dipastikan berhasil. Oke, saya cek ya. Ini 1,8. Ya, 1,6, 1,7 itu dibulatkan 1,8 ya. Oke, yang sini alhamdulillah guys. Keluar ya. 3,26. Itu kurang lebih 3,3 ya. Ya, karena multitester digitalnya yang punya saya itu kurang akurasi ya. Oke, sudah keluar nilai tegangan VTouch-nya. Dan insya Allah sudah bisa dipastiin ini berhasil ya. Ya, saya pasangkan untuk di konektor touchscreen-nya, lalu saya nyalakan. Yang perlu dipahami itu kita harus tahu ya, nilai tegangan kerja touchscreen. Kalau untuk di Samsung biasanya 2,8, ada yang 3. Jadi bagaimana cara kita bisa tahu? Ya kita harus lihat skema berapa nilai tegangan kerjanya. Bahkan untuk di Xiaomi itu beda-beda ya. Antara Redmi 4A sama ini beda. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita coba. Alhamdulillah guys. Wow. Wow, wah, nota ini lur. Alhamdulillah. Oke, kita coba ya. Mantap lah. Jadi yang perlu dipahami itu ya, yang inti dari sebuah jalur kita harus tahu dulu nilai tegangan kerjanya. Jika nilai tegangan kerja tidak keluar, berarti kita harus cari, kita harus jumper menuju ke nilai tegangan yang sama. Oke, ini sudah mantap ya, tinggal dirapikan. Untuk lebih simpelnya ya, seperti ini saya kasih tahu. Jika sobat semua males jumper dan menemui kasus yang seperti ini, nilai tegangan kerja tidak keluar, tinggal ganti saja papan PCB atau papan mesin bawahnya, urusan kelar ya. Namun ya karena ini saya urgent, malam hari saya tidak punya stok ya, saya gunakan trik jumper ya. Ya mungkin kalau beli papan PCB yang bawah ini mungkin ya sekitar nggak nyampe 50 ya, murah sih. Cuman ya berbeda yang pasti, kualitas dari papan yang ori dengan pembelian yang baru itu berbeda. Biasanya berpengaruh di saat sinyal lalu mic itu berbeda ya. Kadang sinyal tuh kalau dengan papan yang ori itu bisa full, tapi kalau yang dengan pembelian baru itu kadang naik turun. Oke, sudah berhasil dan siap dipasang ulang ya, dirapikan. Ya begini sobat Exo semuanya, di kala pandemi corona ini servisan ya dikit-dikit, kadang nggak ada, kadang cuma satu begini ya, disyukuri sajalah.
Oke, sudah ketampil menu ya. Dan saya akan cross check coba apa ya, kameranya sih bagus ya, saya rasa. Ini permasalahan hanya di touchscreen. Oke, jadi kalau sobat semua menemui kasus yang sama seperti ini, bila tidak mau repot ya ganti papan PCB-nya saja. Atau bila masuk air, biasanya korosi di bagian konektor fleksibelnya untuk di touchscreen. Oke, itu saja ya. Semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Selamat bersahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.